Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome to my first video yang saya upload di channel YouTube saya sendiri. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit menular. Sebelum memasuki materi epidemiologi penyakit menular, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dita Indriasuti, NPM 0620153881 kelas 3A. Dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Dan teman-teman, saya akan memasuki penjelasan mengenai epidemiologi penyakit menular. Jadi, epidemiologi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 3 kata dasar, yaitu epi yang berarti pada atau tentang, demos berarti penduduk, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jika dijadikan menjadi satu, maka epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Namun di sini ada pengertian yang lain nih teman-teman, pengertian modern pada saat ini, yaitu ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi penyebaran serta determinan masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat, serta determinasinya, faktor-faktor yang mempengaruhinya tentunya. Dalam epidemiologi itu ada segitiga epidemiologi atau trias epidemiologi, yang artinya konsep dasar dalam epidemiologi yang menggambarkan hubungan antara 3 faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan, yaitu ada host, tuan rumah atau penjamu, terus yang kedua itu ada agen, si penyebabnya, terus yang ketiga itu ada environment, lingkungan. Timbulnya penyakit terjadi akibat ketidakseimbangan ketiga faktor tersebut. Di sini diberikan contoh agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Jadi contoh di sini itu ketika banjir, air kotor mengandung kuman agen si penyebab yang kontak dengan masyarakat, si hostnya, sehingga agen itu lebih mudah menimbulkan penyakit. Dan yang kondisi terakhir adalah terjadinya pergeseran lingkungan yang menyebabkan host lebih peka terhadap penyakit. Jadi interaksi ini tuh terjadi karena adanya pergeseran kualitas lingkungan, sehingga hostnya itu lebih memberatkan keseimbangan. Jadi hostnya tuh peka terhadap agen si penyebabnya. Kita masuk ke penyakit. Definisi penyakit. Penyakit itu adalah suatu keadaan gangguan bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada di dalam keadaan tidak normal. Ada juga pengertian penyakit nih teman-teman menurut para ahli. Di sini disebutkan dari Van Dels Woordenboek der Nederlandse Taal. Jadi penyakit itu keadaan di mana kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Itu menurut Van Dels. Jadi di sini tuh ada menurut Gold Medical Dictionary yang mengatakan bahwa penyakit itu kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari bagian organisasi atau sistem dari tubuh. Yang tiga itu ada dari Ares Hoofdte Amsterdam yang mengatakan bahwa penyakit itu bukan hanya berupa kelainan yang dapat dilihat dari luar saja, akan tetapi juga suatu keadaan terganggu dari keteraturan fungsi-fungsi dalam dari tubuh. Dan di sini itu ada definisi penyakit menular sendiri. Menurut para ahli, penyakit menular itu dapat didefinisikan sebagai sebuah penyakit yang dapat ditularkan berpindah dari satu orang ke orang yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui perantara atau penghubung. Penyakit menular ini tuh disebabkan oleh sebuah agen biologi seperti virus, bakteri, atau parasit, dan bukan disebabkan oleh faktor fisik seperti luka bakar atau kimia seperti keracunan. Juga nih teman-teman definisi penyakit tidak menular. Tadi penyakit menular, sekarang penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman. Contohnya seperti penyakit stroke, jantung koroner, kanker, diabetes mellitus, dan lain-lain. Cara penularan atau mode of
transmissions itu ada penularan langsung dan penularan tidak langsung. Yang penularan langsung tuh yaitu penularan penyakit terjadi secara langsung dari penderita atau reservoir langsung ke penjamu potensial yang baru. Kalau yang penularan tidak langsung itu penularan penyakit terjadi dengan melalui media tertentu seperti melalui udara, airborne, dalam bentuk droplet dan dust, terus melalui benda tertentu, dan melalui vektor borne. Mekanisme penyakit menular tuh meliputi apa saja sih? Jadi yang pertama itu ada interaksi antara agen penyakit dan lingkungan. Terus yang kedua itu ada interaksi antara penjamu manusia dan lingkungan. Terus yang ketiga itu ada interaksi antara penjamu manusia dan agen penyakit. Terus yang keempat itu ada interaksi antara agen penyakit, penjamu manusia, dan lingkungan. Ada media penularan. Yang pertama, penyakit ditularkan melalui udara, itu ada waterborne disease, penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air minum tersebut mengandung kuman patogen seperti penyakit diare, disentri, kolera, tifoid, hepatitis infektiosa, dan gastroenteritis. Terus yang kedua itu ada water wash disease, di mana penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air bersih. Berjangkitnya penyakit ini berkaitan dengan higienis perorangan yang buruk, seperti kebersihan alat-alat makanya gimana dan penyakit yang dideritanya. Di antaranya konjuktivitas atau trachoma sama skabies. Terus yang tiga itu ada water based disease, penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di air dan sangat erat hubungannya dengan kegiatan kehidupan manusia sehari-hari, seperti schistosomia. Dan yang terakhir sendiri itu ada water related insect vectors, berarti penyakit yang ditularkan melalui vektor yang hidupnya tergantung pada air, contoh malaria, demam berdarah, dan lain-lain. Dua, penyakit yang ditularkan melalui media udara, airborne disease, penyakit yang ditularkan melalui perantara kontak langsung. Terdapat dua bentuk, droplet, knucklet, dan dust debu, misal penyakit TBC dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada penyakit yang ditularkan secara langsung orang ke orang seperti penyakit sifilis, hepatitis B, dan AIDS. Terus yang keempat itu ada penyakit yang penularan langsung dari hewan ke orang. Termasuk dalam hal ini adalah kelompok penyakit zoonosis seperti rabies. Terus yang kelima itu ada penularan langsung dari tumbuhan ke orang seperti penyakit yang ditularkan oleh jamur. Terus yang keenam itu teman-teman ada penularan dari orang ke orang melalui kontak benda seperti kontak dengan benda yang telah terkontaminasi melalui tanah seperti penyakit Ancylostomia sama trichuris. Terus yang ketujuh itu ada penularan melalui vektor borne disease. Vektor atau si pembawa kuman dapat berasal dari golongan Arthropoda atau dari Avertebrata yang dapat memindahkan penyakit dari reservoir ke penjamu yang potensial. Sekarang saya akan memberikan contoh salah satu dari epidemiologi penyakit menular, yaitu TBC, tuberkulosis. Apa sih itu tuberkulosis? Jadi teman-teman, tuberkulosis itu adalah suatu penyakit kronis yang dapat menurunkan daya tahan fisik penderitanya secara serius. Proses destruksi dan proses restorasi atau penyembuhan jaringan paru terjadi secara simultan, sehingga terjadi perubahan struktural yang bersifat menetap serta bervariasi yang menyebabkan berbagai macam kelainan faal paru. Atau nih teman-teman, secara singkatnya tuberkulosis itu adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Penyebab tuberkulosis itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi bakteri tersebut itu mempunyai sifat istimewa, yaitu tahan terhadap pencucian warna dengan asam dan alkohol, sehingga sering disebut basil tahan asam atau BTA. Jadi kuman tuberkulosis juga memiliki sifat
dorman, dan aerob. Jadi mikrotuberkulosis mati pada pemanasan 100 derajat Celcius selama 5-10 menit, sedangkan dengan alkohol itu 7-95% selama 15-30 detik. Jadi bakteri tersebut itu tahan selama 1-2 jam di udara, terutama di tempat lembab dan gelap, bisa hampir berbulan-bulan gitu. Terus namun nih tidak tahan terhadap sinar atau aliran udara. Jadi bakteri tuberkulosis ini tuh mati pada pemanasan 100 derajat Celcius selama 5-10 menit, atau pada pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit, dan dengan alkohol 70-95% selama 15-30 detik. Bakteri tersebut tahan selama 1-2 jam di udara, terutama di tempat yang lembab dan gelap, bisa berbulan-bulan, namun tidak tahan terhadap sinar atau aliran udara. Gejala klinis tuberkulosis. Gejala klinis tuberkulosis itu seseorang ditetapkan sebagai tersangka penderita TB paru apabila ditemukan gejala klinis utama cardinal symptom pada dirinya. Gejala utama pada tersangka TB paru adalah batuk berdahak lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, sesak nafas, nyeri dada, terus berkeringat pada malam hari, demam tinggi, dan penurunan berat badan. Ada gejala utamanya yaitu batuk berdahak secara terus-menerus selama 3 minggu atau lebih. Berdasarkan keluhan tersebut, seseorang sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka. Ada gejala tambahan seperti dahak. Jadi si penderita itu harus diperiksa dengan pemeriksaan mikroskopis. Riwayat alamiah penyakit tuberkulosis. Ada secara umum yang terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap prepatogenesis, terjadi saat individu itu berinteraksi dengan penderita TB paru yang positif, yang sangat menular. Jadi si penderita TB paru positif ketika menyebarkan dahak yang mengandung kuman BTA ke udara, maka individu tersebut dapat menghirup kuman BTA hingga mencapai paru-paru. Terus yang kedua itu ada tahap patogenesis. Di tahap ini tuh terbagi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama tahap inkubasi. Masa inkubasi TB paru 4-12 minggu. Pada tahap ini terjadi reaksi daya tahan tubuh untuk menghancurkan perkembangan kuman BTA. Walaupun terdapat reaksi daya tahan tubuh, namun ada sebagian BTA yang menetap sebagai kuman persister atau tidur. Apabila daya tubuh tidak dapat menghentikan perkembangan kuman, maka dalam beberapa bulan akan menjadi penderita TB paru dan memberikan gejala. Terus yang tahap kedua itu tahap penyakit dini atau klinis. Tahap tersebut dimulai saat penderita mengalami gejala awal penyakit, yang biasanya dikarenakan oleh adanya penurunan daya tahan tubuh, sehingga pada tahap ini terjadi kerusakan paru secara luas dan terjadinya kavitasi atau pleura. Yang tiga itu ada tahap penyakit lanjut. Pada tahap tersebut, penderita TB paru dapat mengalami komplikasi seperti pendarahan saluran nafas bawah yang dapat menyebabkan kematian, kolaps dari lobus akibat retraksi bronkial, pelebaran bronkus dan pembentukan jaringan ikat, adanya udara di dalam rongga pleura, penyebaran infeksi pada organ lain seperti otak, tulang, persendian, dan ginjal, serta dapat juga terjadi insufiansi kardiopulmoner. Dan di tahap akhir penyakit, tahap ini penderita TB paru dapat menjadi sembuh atau meninggal. Teman, penularan TB itu ada 2. Yang pertama itu melalui air dan makanan. Jadi kuman salmonella dapat bertahan lama dalam makanan penggunaan air minum secara massal yang tercemar bakteri
sering menyebabkan terjadinya KLB vektor berupa serangga, juga dapat berperan dalam penularan penyakit. Kontak langsung atau dilangsung dengan orang yang terinfeksi diperlukan untuk infeksi. Penularan dapat berupa ledakan serangga yang disebarkan air karena sanitasi yang buruk dan penyebaran fekal oral akibat personal hygiene yang buruk. Dapat juga melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh tinja atau urin dari penderita. Di beberapa negara, penularan terjadi karena mengkonsumsi kerang-kerangan yang berasal dari air yang tercemar, terus ada buah-buahan, terus sayur-sayuran mentah yang dipupuk dengan kotoran manusia, susu, dan produk susu yang terkontaminasi oleh penderita yang teridentifikasi. Penularan demam tifoid juga bisa melalui vektor berupa lalat, maupun tikus dengan cara membawa bakteri yang terdapat dalam urin ataupun tinja yang kemudian masuk ke dalam makanan. Oleh karena itu sangat penting banget untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar sehingga bebas dari vektor tersebut. Dan yang kedua itu ada penularan penyakit TB disebabkan oleh kuman mikrobakterium. Jadi ditularkan melalui udara droplet nuklei saat seorang pasien TB batuk, dan percikan ludah yang mengandung bakteri itu terhirup oleh orang lain saat bernafas. Sumber penularan pasien TB paru BTA positif bila penderita batuk bersin atau berbicara saat berhadapan dengan orang lain. Jadi basil TB tersembur dan terhisap ke dalam paru orang sehat dan bisa menyebar ke bagian tubuh lain melalui peredaran darah pembuluh limfe atau langsung ke organ terdekat. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak. Dalam epidemiologi, pencegahan dibagi menjadi 3 tingkatan sesuai dengan perjalanan penyakit, meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan tingkat pertama atau pencegahan premier merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Upaya pencegahan premier yaitu pencegahan umum, mengadakan pencegahan pada masyarakat dan kebersihan lingkungan, dan pencegahan khusus ditujukan kepada orang-orang yang memiliki resiko terkena penyakit. Ada pencegahan tingkat kedua atau pencegahan sekunder merupakan upaya manusia untuk mencegah orang yang telah sakit agar sembuh, menghambat progresivitas penyakit, menghindarkan komplikasi, dan mengurangi ketidakmampuan. Pencegahan sekunder ini dapat dilakukan dengan cara mendeteksi penyakit secara dini dan mengadakan pengobatan yang cepat dan tepat. Pencegahan tingkat ketiga atau pencegahan tersier dimaksudkan untuk mengurangi ketidakmampuan dan mengadakan rehabilitas. Upaya pencegahan tersier ini dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan fungsi organ yang cacat, membuat protesa ekstremitas akibat amputansi, dan mendirikan pusat-pusat rehabilitasi medik. Sekian teman-teman penjelasan mengenai epidemiologi penyakit menular. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya teman-teman. See you next time. Hope you like it this my video. Thank you. Bye bye.